Kak, selamat pagi. Apa kabar ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke, karena kita ada supervisi pembelajaran, seperti kita adakan dulu praobservasi kelas. Ini kan saya kan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang akan dibicarakan. Hari ini bagaimana mengajar kelas saya 10 KLB. Itu berapa jam? Ada 4 jam. Di situ bagus karena dia dibagi misalnya kan jam jadi di situ ini evaluasi intinya maksudnya misalkan kamu bisa satu aja bisa intinya tergantung dari teman siswa kalau misalnya dan masyarakat itu satu tidak bisa tidak bisa lagi jadi disesuaikan saja memang disesuaikan dengan kondisi jadi per kelas itu harus bisa sampai 1,5 KD atau 2 KD. Terima kasih saya mungkin Oke. Ibu, untuk hari ini dari tadi kan strategi pembelajaran yang menyelesaikan kondisi. Nah, hari ini materinya apa saja? ini siswa tahu ya Jadi tujuan pembelajaran ini, kalau tujuan pembelajaran adalah masukkan karakteristik dari fungsi gambar. Itu otomatis di sini jadi siswa itu harus tahu apa sebenarnya intinya satu kalau semua itu dari kita beralih ke melukis grafik fungsi. Tapi ada memang pemahaman sebelum masuk ke melukis pemahamannya dulu konsepnya harus dan lagi ini fungsinya itu berkaitan dengan bentuk umum yang bersangkutan. Berarti tadi itu ada terima kasih sudah menjawab untuk bagian tapi ada yang masih setengah kita menggunakan kembali interaksi karena literasi kemudian memberikan strategi karena saya beda yang sudah
intinya sih pasti Menarik sekali strategi yang akan ibu persiapkan untuk mereka. Nah, ini selanjutnya kita kayak strategi sama saya. sebenarnya kalau untuk ini saya kadang itu kalau mengajar beberapa orang pertama itu di awal pembelajaran itu saya cari video yang sesuai dengan konsepnya berdasarkan materi yang saya videonya itu supaya plug misalnya jam akhir apa ya caranya itu kayak begitu kan di musik itu memang menjadi satu ada jembatannya yang mulus, ada jembatannya yang jadi mungkin nggak kita mencoba Ada kaitannya dengan kehidupan kita. Coba-coba ya, gimana tadi yang jadi tergantung saya sangat semangat mengikuti kelas ini. Nanti saya observasi di kelas ini. Siap. Menurut Anda kira-kira ada nggak kendala untuk pas pembelajaran? kan yang menunjukkan ada motivasinya tinggi bahwa akademik tentunya tergantung suasana tergantung lingkungan dan tergantung Jadi ini sangat membantu saya nanti untuk melakukan hasil bisa setelah itu saya observasi kelas itu kita nanti akan terima kasih Ustaz. Selamat mengajar. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ica? alhamdulillah baik Bu. Oke. Hari ini tujuan diskusi kita hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita sebelumnya yang itu di praobservasi, kemudian observasi dan hari ini setelah observasi, pasca observasi. Di sini kita akan membahas apa saja yang menurut Bu Ica yang ingin Ibu kembangkan setelah Ibu melaksanakan rencana pembelajaran kemarin setelah saya observasi. Oke, sebelumnya Bu Ica saya mau tanyakan dulu kemarin kita observasi di kelas berapa? 10 AKLB, 10 AKLB ya. Materinya matematika ya tentang
materi apa? Kalau yang kemarin itu tentang persamaan fungsi dan fungsi kuadrat kalau tidak salah ya. Bulan lalu ya kalau tidak salah. Datang lagi Iya. pastinya kita mau bagaimana perasaan Ibu Ica setelah melaksanakan pembelajaran itu bersama nanti? Ya kalau perasaan sih saya mau mereka itu betul-betul paham dengan apa yang saya bawakan, tapi itu kan mustahil kan. Minimal saya targetnya itu mereka pahamnya itu ya sekitar 70% lah dari materi, tapi kita kembali lagi ke masa sekarang, anak-anak itu kalau menyebut mata pelajaran saya pasti ya kayaknya matematika kayaknya itu ada matinya seperti itu kan. Baru dengan dengar nama kan seperti itu. Itu yang saya mau hilangkan dari pemikirannya anak-anak. Makanya mungkin saya tidak mengajar seperti yang pada umumnya ya. Kalau kita lihat di tingkat SMA itu harus seperti ini. Kalau saya tidak, saya kupas dulu yang kecil-kecilnya dulu. Apakah dia ini mulai tertarik? Mungkin kalau bisa dasarnya dulu saya perkenalkan. Apalagi SMK itu mungkin pengetahuannya itu ya tidak jauh beda lah dengan pengetahuan SMP yang kelas 9 ya. Apalagi mereka kan masih kelas 10. Jadi betul-betul kita harus ini dulu perkuat dulu dasarnya, karena kapan dasarnya saja tidak kuat itu akan setengah mati itu, karena setiap materi itu otomatis akan berkaitan lagi. Ingat tidak pelajaran ini, ingat tidak materi ini. Jadi otomatis yang itunya dulu yang saya perkuat dulu. Jadi meskipun tetap harus saya kupas itu materi itu tetap, tapi dasarnya dulu. Jadi karena ini mereka baru lepas dari SMP, jadi pengetahuan di kelas 10-nya masih sangat dasar, jadi Ibu Ica memberikan pembelajaran dengan lebih baik mengupas dari hal-hal kecil. Iya. Apalagi kalau kita tahu mereka itu lulusan sekolah COVID ini, jadi ada mungkin 2 tahun mereka terlepas Ya, dari harusnya itu. memang seperti itu sih. Menurut Bu Ica, karena melihat Ibu Ica dengan pendekatannya harus mengupas dulu dari hal-hal kecil, jadi itu kan sebuah kendala juga ya. Ya. Kendala. Nah, bagaimana menurut Ibu Ica untuk mengatasi kendala tingkat anak-anak learning loss 2 tahun, kemudian masuk di pembelajaran matematika dan Kalau mindset mereka matematika itu Nah, kalau saya mengatasi masalah itu biasanya saya adakan sistem lot ya, lot dalam bentuk game ya. Lotnya di sini saya tidak bertanya yang macam-macam seperti yang tadi saya katakan. Saya bertanya dasar dulu. Lotnya dulu di sini, saya lot dulu nomor undian urutnya kan. Setelah itu lot lagi tentang soalnya. Soalnya itu bukan soal-soal yang bagaimana, minimal dia tentang perkalian, tapi berhubungan dengan fungsi, kemudian berkaitan dengan kuadrat, itu kan berkaitan perkalian juga. Jadi cuma perkalian dasar, misalkan dia dapatnya 6, oh berarti ini tentang perkalian 6, ini tentang pengkuadratan. Kalau 6 dikuadratkan berapa hasilnya? Seperti itu saja. Jadi otomatis waktunya akan disesuaikan dengan gamenya juga, dan hampir setiap anak itu biasanya muncul kolotnya. Nah, Jadi ya minimal itu dulu sih kalau saya. jadi dengan game seperti itu kan pasti menarik minatnya anak-anak itu. Mungkin ada juga presentasinya takut dapat Sempat mungkin takut ya. Kadang-kadang anak-anak, wah matematika saya tidak bisa masuk kalau begini, saya belum hafal perkalian ini. Apa boleh buat, kita harus perkuat dulu dasarnya, yang sampai dia keluar dari SMK. Siswa SMK dia tidak tahu ini kan perkalian. minimal seperti itu dulu kalau saya. Jadi anak-anak kita bicara tentang bagaimana respon anak-anak ketika melakukan pembelajaran. Pasti bagaimana tertarik atau Ada yang tertarik, ada yang ini, tapi terkadang kalau berpikir lagi kayaknya saya tidak bisa lepas ini, kalau kan karena saya itu menandai ya di absen. Saya tandai di absen, oh yang anak ini belum, jadi mau tidak mau dia harus masuk. Jadi dari situ dia mulai berani, oh ternyata tidak semenakutkan pertanyaannya ibu yang biasanya kalau saya dengar itu pertanyaan matematika seperti ini. Nah, tidak, ternyata dia kita cuma ditanya tentang ini, kita ditanya cuma ini. Akhirnya dia mulai ini masuk, yang biasanya malas, yang biasanya tidur itu wow. karena ternyata gini ada karena kayak di 11 OTKP B itu kan kebanyakan biasa siswanya itu ngantuk ya. Pas oh matematika, iya bu, saya bu sudah siap bu, sudah siap. Artinya kan sudah mulai ada penyemangatnya, ada respon positifnya atau sama mata pelajaran seperti itu sih.
Jadi tadi itu kita dari teknik ibu, pendekatan ibu menggunakan lot, jadi sehingga anak-anak itu merasa saya harus siap ini nanti giliran saya tuh nggak karena siap. Jadi memang kayak semuanya wajib. semua Jadi dapat ambil, giliran. Nah, ibu pada saat menerapkan pembelajaran itu menurut ibu kira-kira masih ada nggak kendala atau mungkin kayaknya di sini masih kurang, di sini harus kembangkan lagi dia ini. Kalau mengenai kendala jelas ada, karena terkadang memang kan namanya manusia, namanya siswa itu kemampuannya beda-beda ya. Nah, itu pun biasa ada beberapa siswa itu meskipun itu mungkin sudah dikasih respon seperti itu, dia itu terkadang susah memang. Nah, jadi memang kita harus lebih bagaimana sampai saya biasa minta tolong sama temannya, bantu dulu temannya seperti ini. Biasa juga saya berikan itu dalam bentuk tugas kelompok, tapi tugas yang tadi kan memang perorangan. Biasa saya minta dalam kelompok kecil ini itu bantu dulu gitu, bagaimana caranya, apakah di luar sekolah atau bagaimana, karena saya kan tidak bisa mendampingi 24 jam, waktunya juga terbatas untuk pelajaran matematika. Jadi ya prosesnya seperti itu, saya minta tolong sama teman kelompoknya atau mungkin sama teman dekatnya, ini dari arahannya seperti ini. Meskipun sebentar dia menghadapnya itu mungkin belakangan untuk tugas mandirinya, tapi setidaknya ada perubahan dari sebelumnya. Kalau seperti itu sih. Oke, jadi ibu sudah menerapkan itu. Jadi kendalanya ibu karena memang pengetahuan dan kemampuan anak untuk memahami materi itu kan tidak sama-sama. Ya. Ibu sudah menerapkan berbagai pendekatan. Kemudian tetap aja ada anak yang masih harus dirangkul lah. Iya. Ibu memberikan pendekatan. Temannya dulu kayak seperti tutor sebaya ya, dengan. Menurut ibu hasilnya apakah signifikan setelah menerapkan tutor sebaya itu? Kalau menurut saya agak lumayan bagus sih, sedikit ada perubahan ya, ada perubahan karena di situ menurut si anaknya ini, oh saya sudah paham sedikit ibu, ternyata dikasih begini kan, metodenya matematika itu tidak mesti harus satu, ada banyak cara asalkan sebentar tujuannya tercapai, dia sebentar ujungnya pasti sampai. Dan mungkin temannya dia pakai bahasa inilah bahasa mereka, akhirnya dia seperti ini. Jadi dari situ saya mengatakan sebenarnya pembelajaran ini kita tidak mesti harus, karena tidak semua siswa itu paham dengan apa yang kita ucapkan, jadi memang tetap kita harus aktifkan itu yang namanya kerja kelompok, meskipun mata pelajarannya kayak saya eksat kan tetap harus ada, karena yang namanya ini tadi tutur sebaya itu harus tetap jalan kan. Seperti itu sih. Mereka ada kelebihan sendiri karena mereka menggunakan bahasanya mereka sehari-hari. Iya. Kadang dia pakai bahasa daerah menjelaskan. Oh iya, begini. Oh iya. Mereka lebih nyambung. Iya. Terus saya lihat, oh begini sih caranya dia. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan saya tadinya. Saya ingin menanyakan tujuan pengembangan apa indikator bahwa pendekatan dengan tutor sebaya itu sudah tercapai, tapi ibu sudah menjawab bahwa sudah ada perubahan karena juga tidak banyak sekali perubahannya, tapi setidaknya ada. Kita bisa merasakan itu ya dari bagaimana respon anak ketika sudah kembali di kelas besar. Iya. Kira-kira dari proses itu ibu siapa yang diharapkan? Misalnya dari proses pembelajaran ibu di sekolah ini, apakah siapa yang ibu harapkan untuk mendukung proses itu? Kalau yang masalah saya harapkan untuk mendukung sih, saya maunya semua pihak ya masuk, karena ini yang namanya, apalagi mata pelajaran saya itu kan anggaplah dia adalah dia adalah dasar utama di kehidupan ya. Kalau matematika di mana-mana itu pasti ada matematika ya. Jadi saya berharap semuanya sih, baik dalam lingkungan sekolah dan dari lingkungan luar, itu semuanya sebenarnya bagus, saling mendukung satu sama lain, bukan cuma bilang ini dan itu. Jadi ini kayak pendidikan ini bisa kedepannya bisa lebih lagi menurut saya. Jadi yang diharapkan untuk mendukung proses pengembangan ini itu semua pihak. Iya. Ada keterlibatan orang tua itu. Keterlibatan orang tua, apalagi kita tahu siswa kita itu kebanyakan yang kalau menurut ini cerita-cerita dari anak-anak, mereka itu kebanyakan orang tuanya dia tidak pernah menginjakkan kaki di sekolah ya. Ada yang menginjakkan tapi biasanya dia sampai tingkat SD. Ya benar. Dia sih diharapkan, cuma kita tidak bisa terlalu berharap besar. Karena dari pendidikannya saja dia
dia menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat ini sudah bagus sekali. Berarti dia minta perubahan ya. Dia mau anaknya tidak seperti dia pada dasarnya. Jadi ya kalau orang tua sih diharapkan, cuma kalau kita mau fokuskan harus orang tua maksudnya mendukung seperti dia mendukung, tapi dia tidak bisa mengajarkan seperti kita. Jadi memang kembalinya lagi ke kita dengan lingkungan sekitar lagi. Itu tadi ya Bu, jadi memang meskipun kita berharap juga dukungan dari orang tua, tapi kita tidak mungkin juga berharap mereka sepenuhnya seperti kita di sekolah. Seperti kita di dunia pendidikan yang orang pendidikan harus begini ya, nggak bisa, karena memang dasar pendidikannya mereka basicnya itu Harapan mereka saja menyekolahkan anak di tingkat ini sudah wow sekali kalau menurut saya, karena dia sudah mau berubah kan. Nah, sekarang dari khusus ke JC-nya sendiri nih, apakah menurut Beca saya masih harus perlu mengembangkan diri saya di bagian ini? Kalau saya terus terang saya masih mau mengembangkan, karena terkadang saya itu berpikir ya, ini materi saya tidak sampai, apakah karena sayanya, apakah karena sayanya atau memang mereka tidak mengerti saya. Karena saya itu menjelaskan, mungkin kalau dibilang kayak anak TK yang menjelaskan ya, kayak seperti ini, yang mana tidak paham ini. Oh ini saya ulang lagi, saya bilang, oh, mungkin bahasa saya yang tidak dimengerti. Kalau saya, Jadi dari situ mungkin makanya saya selalu saksikan diri sendiri nih, saya selalu bereksperimen ya, bilang seperti ini, kerjakan ini, coba gue seperti ini deh, sama anak-anaknya lagi semangat atau lebih paham. Saya makanya sering begitu kalau mengajar. Saya berubah-ubah berubah proses pembelajarannya, berubah bukan prosesnya sih, metodenya. Supaya anaknya paham. Kalau saya sering begitu. ada persepsi terhadap diri sendiri ya, jadi kayaknya mungkin cara ini enggak, cara ini lagi deh, cara Makanya ini saya sering nonton YouTube kan, nonton terus ini kayaknya paham ya. Ya bisa saya tanya anak saya, paham tidak kalau begini? Paham. Nah, saya coba lagi lakukan konsep begitu ya anak. Di sana begini. Ada yang paham, ada yang tidak. Saya maunya itu kan kentara kan. Kalau kita di depan itu kentara itu anak-anak paham. Wow, iya paham. Kentara kan. Kayak itu pada saat datang Pak pengawas kan. betul sudah siap Langsung begini kan. Pas saya lihat mukanya anak-anak paham itu, senangnya saya bagaimana luar biasa. pas lihat dia begini. Ibu saya tidak paham. Apalagi salahnya apa lagi harus bicara. jadi kan begitu, tidak setiap pertemuan itu begitu. Sama ngerti memang itu persepsinya dia, begitu ekspresinya dia. Jadi kalau dari jawaban Ibu tadi ini, itu banyak menjawab pertanyaan saya yang terakhir kayak saya akan menanyakan Ibu bagaimana mengatasi itu, kemudian Ibu menjawab saya itu mengajar beda-beda tiap kali pertemuan. Kalau saya lihat metode yang sudah saya pakai ini berhasil, tapi ketika masuk di kelas ini beda lagi tanggapannya, berarti saya harus cari lagi nih. Iya. Itu berarti sebuah bentuk komitmen dari Ibu ya, untuk supaya anak ini tetap bisa memahami materi Ibu, nyaman dengan pelajaran Ibu. Menurut saya itu sebagai sebuah komitmen sendiri dari seorang guru, seorang teacher. Nah, terakhir nih Bu Ica, bagaimana menurut Ibu yang akan Ibu terus lakukan ke depannya? Setelah melakukan ini, mencari terus metode yang baru supaya anak lebih paham lagi. Nah, ke depannya Ibu akan seperti apa lagi? Intinya ya kedepannya saya akan berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak suka dengan matematika. Benar. Tidak takut berubah mindset mereka tentang matematika. karena yang jelasnya kan otomatis siswa itu akan terus berganti. Kalau mereka mungkin sudah paham dengan pengajaran saya, oke lah, nggak misal tadi kan kita kan kadang di rolling ya. Itu sih yang saya sebenarnya saya akan terus belajar ya, saya akan terus memperhatikan ini dan ini yang di luar bagaimana caranya mereka sampai disenangi sama siswanya. Saya juga terkadang lihat sama teman-teman yang teman-teman PPG kan, dia kan sering upload sesuatu di jalanan itu di praktik baik ya, media sosial, junior sama senior. Saya juga sering mengadakan seperti itu. Ini cocok ya, seperti ini diterapkan di ini karena ini modelnya permainan. Nah, makanya saya langsung ini lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau saya sih lebih suka lihat media sosial itu untuk itu ya, mencari tambah referensi. Kalau misalkan anaknya senang, ya pulangnya ke rumah sih, oke lah, nggak usah buka dulu. Kita dulu lagi.
Tapi kalau misalnya anaknya begini, mukanya pusat, aduh kayak metode apa lagi ya? Tapi kalau bagus, ya enggak. Cukup itu saja dulu. Sama sekali ya Bu ya pembelajaran percakapan kita, diskusi kita pasca observasi ini. Jadi saya sudah bisa menangkap banyak hal dari Ibu Ica, baik dari komitmen Ibu untuk melakukan perubahan pembelajaran, perubahan pendidikan untuk anak-anak kita, bagaimana Ibu komitmennya yaitu ketika menerapkan satu metode, terus metode ini kayaknya sudah tidak cocok lagi, cari lagi metode yang lain, kemudian memanfaatkan media sosial untuk mencari referensi tambahan sebagai pendekatan yang paling Ibu lakukan di kelas, khususnya matematika, merubah mindset mereka, matematika tidak semenakutkan itu loh, matematika itu menyenangkan. Terima kasih banyak ini Ibu sebagai supervisor kali ini. Saya juga banyak belajar ini, ternyata benar loh, kita tidak boleh menerapkan satu pembelajaran di kelas, Harus beda-beda. harus cari terus ini. Yang kita hadapi juga anak-anak moodnya berbeda, kesiapannya berbeda, motivasi dari rumah juga berbeda, itu kan Ini letaknya semua juga kadang berbeda. Meskipun di sekolah yang sama, kadang mereka latarnya beda. Oke, jadi masih ada yang ingin Ibu utarakan lagi nih? Kayaknya Sudah cukup ya. Wah, ini saya senang sekali untuk diskusi kita kali ini. Baik dari saya juga belajar dari Ibu, dari percakapan ini juga saya sudah menemukan komitmen Ibu untuk melakukan perubahan pendidikan. Jadi kedepannya kalau ada yang ingin Ibu diskusikan lagi, hubungi saya Bu ya. Kayaknya ini seru sekali, kita bisa bagi nih ke teman-teman yang. Oke. Terima kasih Bu Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.